Mereka terus mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam dan juga pada akhirnya meminta kepada beliau agar disegerakan azab yang telah dibicarakan oleh Nabi Hud alaihissalam. Ditantang ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa malam ini Nadia akan kembali ngebahas rangkaian kisah para nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam adalah nabi keempat kita setelah Nabi Adam, Idris, Nuh. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Hud alaihissalam diabadikan sebagai nama surat. Nah, surat tersebut merupakan surat ke-11 dan memiliki 123 ayat. Dan nama suratnya surat Hud. Nah, kisah Nabi Hud alaihissalam ini merupakan salah satu kisah nabi yang sangat menginspirasi. Bukan hanya sosok beliau yang istimewa karena menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga karena perjuangan hidup beliau yang cukup berat dalam membenahi akhlak kaumnya pada saat itu, yaitu kaum A'ad. Nah, kalau kalian ingat dulu aku pernah ngebahas sedikit kisah dari kaum A'ad dan Samud di video perjalanan dakwah Rasulullah. Yang ini cuplikannya. Di sini ada kata dari Allah Subhanahu wa taala, "Jika mereka berpaling wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, mereka menolak untuk mengesahkan Allah ini dan tetap menyembah berhala. Katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum A'ad dan Samud." Nah, kaum A'ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Nah, Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kebetulan Nabi Hud dan Nabi Soleh ini adalah turunan Arab, dan orang-orang Arab terdahulu tahu betul tentang kejadian dua kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan petir kepada mereka, petir itu menyambar-nyambar, membakar mereka dan membuat mereka hangus di tempat pada saat itu. Nah, masih ingat kan yang akhirnya membuat Khalid bin Walid itu takut dengan perkataan Rasulullah akan azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Nah, kan ada kaum A'ad sama kaum Samud. Jadi kaum A'ad ini adalah kaum Nabi Hud alaihissalam, sementara kaum Samud itu nanti kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kita bahas yang A'ad dulu ya. Jadi memang begitu adanya, memang benar adanya Nabi Nuh alaihissalam pernah mendapatkan berbagai cacian bahkan cemoohan yang diterima beliau pada saat menyebarkan ajaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penasaran dengan cerita hidup beliau dari lahir hingga wafat nanti, lengkap dengan upaya beliau saat menghadapi kaum A'ad? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam pasti tidak jauh dari pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Lantaran beliau merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihissalam dari hasil keturunan Sam bin Nuh, yang diriwayatkan juga dan pernah aku sampaikan setelah sebagian besar kaum Nuh alaihissalam dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik, dan salah satu kaum yang diberi anugerah tersebut adalah kaum A'ad ini. Nah, kaum ini hidup di Bukit Pasir Al-Ahqaf namanya, sebuah tempat yang berada di utara Hadramaut di perbatasan antara Oman sama Yaman. Nah, tertulis di dalam Al-Quran kaum A'ad ini adalah suku Arab kuno. Nah, para ulama juga menyebutkan ada dua kaum A'ad sebenarnya. Yang pertama A'ad awal atau A'ad pertama. Nah, kaum A'ad pertama ini memiliki ibu kota yang bernama Iram, dan A'ad kedua atau yang terakhir. Kaum A'ad kedua ini hidup setelah A'ad awal musnah ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaum A'ad awal. Oke, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum A'ad ini dilimpahkan beribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemakmuran negeri, kecerdasan maupun kehebatan fisik. Ini secara fisik aja nih, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang tinggi, tegap, kuat dan berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Nah, diriwayatkan juga apabila mereka berperang atau menyerang satu kaumnya, maka mereka akan dapat memenangkan peperangan itu dengan sangat mudah, dan serangan mereka ini begitu mengerikan. Nah, terus meskipun kaum A'ad ini tinggal di daerah perbukitan berpasir, namun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Hamparan pertanian dan sungai-sungai menghiasi pemukiman mereka, dan hal ini tidak lepas dari kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga mereka ini mampu menyulap bukit pasir yang tandus menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebunan yang indah dan bermata air pula. Dan gak cuma itu aja, berkat kecerdasan tersebut mereka pun mampu mengatur perkotaan dan membangun gedung-gedung dengan arsitek tinggi pada zaman itu diberi kecerdasan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dikatakan kan negeri kaum A'ad ini adalah kaum yang paling makmur di antara kaum-kaum lainnya. Tetapi di tengah banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sayangnya bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh mereka ini, tapi justru kesombongan dan keangkuhan yang menjadi sifat dasar mereka. Sifat dasar mereka itu angkuh, sombong. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Mereka merasa sangat kuat nih dan tidak
tidak terkalahkan kan oleh siapapun. Nah, kesombongan mereka ini pun mencapai puncaknya pada saat mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan kami di bumi ini. Sombong kan? Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah. Nah, parahnya lagi mereka justru menyembah 3 buah berhala yang dikasih nama pula, namanya Sat, Samudra, dan Hara. Nah, mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang telah memberikan mereka kekuatan, kemakmuran, keselamatan hidup, dan juga alat yang mampu menolak segala kejahatan dan musibah. Oleh karena inilah diriwayatkan kaum Aad ini merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang tuh. Nah, inilah yang pertama yang berdosa itu. Mereka tidak mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyelamatkan leluhurnya ya kan dari azab yang pedih. Yang mereka ingat hanyalah kesenangan duniawi aja yang kini mereka miliki. Nah, itulah ya sedikit latar belakang dari si kaum Aad ini. Sekarang kita masuk peran Nabi Hud alaihissalam kepada si kaum Aad. Nah, jadi melihat semakin parahnya akhlak dari kaum Aad ini, Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengirimkanlah seseorang nabi di antara kaum tersebut untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, nabi tersebut adalah Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam ini lahir dari salah satu keluarga dari kaum Aad dengan nama ayah Abdullah. Bahkan beliau juga termasuk salah satu saudara dari pemuka kaum Aad itu sendiri. Nah, dalam perjalanan beliau Nabi Hud alaihissalam menikahi seseorang wanita bernama Melka, anak dari Madai bin Jabhet. Nah, menurut beberapa sumber Nabi Hud alaihissalam tidak dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Nabi Soleh datangnya dari mana? Tetap dari keturunan Sam, tapi nanti ya di next video aku sampaikan. Nah, seperti halnya nabi-nabi sebelum Nabi Hud alaihissalam, perjuangan Nabi Hud alaihissalam juga dalam memperbaiki akhlak kaum Aad ini memang berat kali. Sifat sombong sama angkuh yang dimiliki kaum Aad tuh seakan sudah menutup mata mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah lah ini kan ya kisahnya Nabi Hud alaihissalam ingin menyerukan kepada kaum Aad agar kembalilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan kaum Aad agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka nih, seperti binatang-binatang, keturunan, kebun-kebun, dan mata air tuh. Beliau juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya ini. Nah, di sana Nabi Hud alaihissalam mulai berdakwah seperti ini, kaum Aad yang memang sombong itu mulai bertanya-tanya nih tentang Nabi Hud alaihissalam. Kan mereka bertanya, loh, siapakah sebenarnya engkau wahai Hud sehingga mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami? Nah, Nabi Hud yang mendapatkan pertanyaan ini pun kemudian menjawab apa adanya. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah aku. Nah, di saat menjawab seperti inilah kemudian Nabi Hud alaihissalam pun dibilang nauzubillah min zalik. Maaf ya, sebagai manusia pembohong dan kurang waras. Nauzubillah min zalik. Mereka mengabaikan nih Nabi Hud alaihissalam dan justru semakin menertawakan dan memperolok beliau. Nah, kaum Aad meragukan Nabi Hud alaihissalam lantaran beliau kalau dilihat sama-sama kan seorang manusia biasa seperti mereka. Dan juga waktu itu Nabi Hud alaihissalam belum menunjukkan mukjizat. Nah, di tengah-tengah Nabi Hud alaihissalam ini sedang diolok-olok kayak gini beliau tidak gentar. Beliau tetap berkata bahwa beliau adalah sebetul-betulnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap aja kaum Aad yang udah keras kepala nih nggak gentar juga. Tetap mereka berkata bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah manusia yang nauzubillah min zalik kurang waras, dan kekurang warasan itu diberikan oleh berhala-berhala mereka tadi itu karena Nabi Hud alaihissalam sudah mulai meragukan kekuatan mereka, kan ngaco tuh. Tapi meskipun begitu Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau tetap mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan harapan mereka ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya. Nah, beliau pun juga sempat bersabda bahwa apabila kaum Aad tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka dan mereka tidak bisa lari dari azab tersebut. Nah, kaum Aad yang mendengar perkataan Nabi Hud alaihissalam sama sekali tidak bergeming. Mereka sama sekali tidak mempercayai satupun yang telah dikatakan Nabi Hud alaihissalam. Mereka tetap saja nih menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya.
Banyak wak dari mereka yang pada saat itu tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka tuh, nggak mau. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Mereka pun berkata kepada Nabi Hud alaihissalam dengan sombongnya, siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami? Mereka terus mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam dan juga pada akhirnya meminta kepada beliau. Mereka meminta ya kepada Nabi Hud alaihissalam agar disegerakan azab yang telah dibicarakan oleh Nabi Hud alaihissalam. Ditantang ya. Mereka berkata, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami itu jika memang kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, mendengar pernyataan angkuh dan sombong seperti ini ya, akhirnya Nabi Hud alaihissalam pun berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Allah. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama atau berhala itu yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menurunkan hujah, Jadi hujah itu kayak tanda atau dalil atau bukti ya. Untuk itu kata Nabi Hud alaihissalam ya, maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu, kata Nabi Hud alaihissalam. Mereka yang diminta diazab bisa-bisanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa dakwah Nabi Hud alaihissalam tidak diindahkan sama sekali oleh kaum Aad pun yang menjadi sangat murka pastinya. Allah subhanahu wa ta'ala pun melihat betapa sombong dan angkuhnya mereka hingga akhirnya azab kepada mereka diturunkan lebih cepat sesuai keinginan kaum Aad. Allah udah kasih kesempatan ya, mereka pula yang minta-minta dipercepat sama Allah. Maka mulailah azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, azab pertamanya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah hawa yang panas, yang membuat semua sumur-sumur dan sungai-sungai di sana menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan pasti mati lah kan. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Nah, Nabi Hud alaihissalam datang lagi, kembali lagi menyerukan dakwah kepada mereka kan untuk segera bertaubat dan mengatakan bahwa ini merupakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kalian. Namun lagi-lagi seruan ini tetap tidak menggoyahkan pendirian kaum Aad untuk tetap menyembah berhala. Mereka beranggapan bahwa hanya Tuhan-Tuhan mereka itulah yang mampu mengatasi kekeringan yang sedang melanda negeri itu. Nah, Nabi Hud alaihissalam pun kemudian menyadari bahwa kaum beliau ini telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu hatinya, memegang teguh kesesatan dan penyimpangan dan tetap kokoh menyembah berhala itu, hingga akhirnya muncullah lagi awan hitam yang sangat tebal di atas negeri mereka itu. Nah, ketika mereka semua pada melihatnya, mereka bergembira nih, sorak-sorai. Mereka mengira kalau nanti akan turun hujan ini. Mendung, karena mereka mengira bahwa awan-awan itu datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka kan. Padahal yang mereka tahu, sebenarnya awan tersebut merupakan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua. Nah, Nabi Hud alaihissalam yang sudah melihat awan hitam itu pun kembali lagi berkata kepada kaum Aad, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua. Angin ini penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya, ujar beliau. Masih tidak dipedulikan perkataan Nabi Hud waktu itu. Mereka masih menganggap bentar lagi hujan, ini awan yang mau turunkan hujan. Dan tidak selang beberapa lama kemudian di saat penduduk Aad itu bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi badai angin topan yang langsung memporak-porandakan seluruh rumah penduduk. Datang angin itu manusia itu barulah berlarian tak menentu. Hewan-hewan waktu itu bertebrangan ke sana kemari. Akhirnya situ mereka matilah bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Tunggul tuh kayak pangkal pohon tuh loh, pangkal pohon yang masih tertanam di dalam tanah tuh loh, sehabis ditebang, kebayangkan itu tuh. Dan disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk hancur. Jadi serbu. Angin yang kencang tersebut juga diriwayatkan terus berhembus dengan kencang menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Bayangkan sama kalian, gak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Saat berhala-berhalanya hancur. Tuh kalian minta azab, cepat turunkan langsung. Nah, setelah badai angin topan berhenti, suasana di Ahqaf tersebut pun menjadi sunyi senyap. Semua kaum Aad terbumi hanguskan tanpa sisa
kecuali Nabi Hud alaihissalam dan sahabat-sahabat beliau yang beriman. Mereka kemudian pindahlah ini ke Hadramaut sekitar 80 km dari kota Tarim namanya, dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud alaihissalam meninggal dunia. Dan beliau juga dimakamkan di daerah tersebut yang sampai sekarang masih sering diziarahi oleh seluruh umat muslim di dunia. Nah, selamatnya Nabi Hud alaihissalam dari bencana angin topan tersebut merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Hud alaihissalam. Nah, di tengah kaumnya yang hancur jadi serbu, Nabi Hud tetap hidup tanpa terkena luka sedikit pun. Oke, jadi itu tadi sedikit kisah dari perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nah, pesan dan pelajaran yang sama-sama bisa kita ambil dari kisah ini adalah sudah seharusnya kita meneladani sifat beliau ya Wak ya. Sifat yang pantang menyerah meskipun beribu cemoohan diterima pada saat mendakwahkan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Nah, hal lain yang bisa menjadi teladan kita juga pada saat ini adalah mempunyai akhlak yang mulia serta menghindarkan diri dari sifat sombong. Ya, semoga lawak kita termasuk golongan-golongan yang dijauhkan dari sombong, angkuh, iri, dengki, munafik, macam-macam. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Say.